mereka gendong. Salah satu yang mimpi dan telepon saya itu seorang Habib, namanya Habib Bagir bin Abdul Qadir As-Sakaf Bundauso. Abahnya Habib Abdul Qadir Alak, itu terkenal sekali abahnya. Tiba-tiba malam jam 12:30 telepon, Ustaz, absyir katanya. Ustaz, berikan bergembira Ustaz, anak mimpi gendong anak kecil. Istri belum tahu hamil atau tidak. Setelah mimpi itu kemudian ada rata-rata nggak tahu, yang menurut saya nggak tahu semua. Yang mimpi gendong anak saya itu nggak tahu semua. Istri nggak tahu sudah hamil. Tiba-tiba dapat isyarat untuk berangkat ke satu wilayah. Saya berangkat, bertemu seorang Habib namanya Habib Husain bin Agil bin Syekh Abdul Bakar. Datang ke beliau minta doa, ya Habib, doakan saya supaya punya anak. Habib itu cuma bilang Zainab. Maka karena saya yakin sama surat Maryam ini, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dikasih kabar akan punya anak namanya Yahya. Saya berdoa dikasih kabar akan punya anak namanya Zainab. Dan betul saja 2 bulan setelah itu istri hamil, lahir anak saya perempuan. Berarti saya namai Alhamdulillah. Jadi di langit kedua nama Nabi Isa dan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi yang ganteng. Siapa Nabi ganteng? Gantengan mana Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad? Sama gantengnya. Tidak bisa kita banding-bandingin antar Nabi. Tapi kalau kesempurnaan ciptaan ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat Nabi Idris alaihi salam. Yang kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Kita harus berterima kasih sama Nabi Musa. Kalau bukan karena Nabi Musa, kita sholat sehari semalam berapa waktu? 50 waktu. Berapa rakaat? Oh, bapak tahuan itu. 5 waktu berapa rakaat? 17 lah, kali aja 50 itu. 5 aja susah. Masya Allah, apalagi 50. Kalau kata guru saya di Mesir, ini kalau Nabi Musa masih hidup, kata guru saya. Jadi saya mau cium tangannya. Kenapa Pak? Mau terima kasih sama dia. 50 aja kita susah, 5 aja kita susah. Kalau aja Nabi Muhammad enggak malu ke Allah. Nabi Musa ngomong dari 50 turun ke 45 turun ke 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Nabi Musa masih ngomel. Muhammad kagak 5 waktu kagak, umatmu gak bakal kuat, bener aja. Umatmu gak bakal kuat, balik lagi sudah. Minta dikurangin lagi. Tapi kata Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad malu loh. Ya Musa, aku udah berapa kali bolak-balik ini, agak enak balik lagi. Insya Allah 5 itu mampu umatku. Sebetulnya kita mampu, cuma kagak mampu. Langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Setelah langit ke-7 ada satu wilayah, dibilang tempat bukan, dibilang wilayah juga kayaknya bukan. Yang jelas itu namanya Sidratil Muntaha. Karena kalau kita bilang tempat, berarti Allah butuh tempat. Sedangkan Allah tidak boleh butuh kepada sesuatu apapun. Kalau Allah butuh tempat, kira-kira Allah belum lapar tempat. Ada ayat, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Allah
duduk di arsy, duduk kayak begini. Berarti Allah butuh singgah sana. Lah kok bisa Tuhan butuh makhluk? Maka di kitab itu dikatakan bahasanya itu adalah arsy, itu adalah Sidratil Muntaha. Dibilang tempat layak bukan, dibilang wilayah juga layak bukan. Beginilah ahli sunnah wal jamaah melihat Allah. Sampai di Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad ucap salam ke Allah. Salamnya tidak dijawab sama Allah. Nabi Muhammad ucap salam begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Kum, pakai kum itu kan domir makhluk. Domir makhluk itu kata-kata yang cuma dipakai akan makhluk. Diajarkanlah oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, salamnya ke Allah bukan begitu. Salam ke Allah bunyinya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini bacaan kita pas kapan? Pas tasyahud tahiyat. Jadi pas tahiyat Bapak Ibu, kita tuh yang kita baca itu isi perbincangan antara Allah, Nabi Muhammad dan juga para malaikat. Nabi salam at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, baru dijawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Malaikat kagak bisa melihat perbincangan Nabi Muhammad dengan Allah, tapi bisa mendengar. Gara-gara dengar ucapan doa, malaikat mau ikut gabung. Terus para malaikat juga ngomong assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Malaikat semua bersyahadat di hadapan Allah dan Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena keberadaan Nabi Muhammad, ada perintah untuk bersolawat kepada beliau. Para malaikat baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya, itu sholawat Ibrahimiyah. Nah, jadi proses perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi, banyak hal-hal yang mungkin baru kita tahu. Kemudian setelah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, ngobrol dengan Allah, salam kepada Allah, kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendirikan salat. Nabi Muhammad kembali lagi ke kota Makkah. Sampai di kota Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabat. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu hidup di zaman itu, ketemu dengan orang namanya Muhammad, kemudian orang itu cerita, saya barusan naik ke langit pakai burung, seharian semalam saya ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya, bakal percaya kepada dengar orang, dengar kiai ngomong bahasa sebudaya bernaung, dengar kiai ngomong bahasa Surianya juga bernaung, apalagi dengar orang lain lagi, nggak masuk akal. Kenapa Nabi diutus oleh Allah ke negeri Arab? Katanya kan negeri Arab orang bejat semua. Salah. Nabi Muhammad diutus ke negeri Arab karena orang Arab orang yang imannya paling kuat tanpa pertanyaan. Nabi Muhammad cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, semalaman doang, naik ke langit semalaman doang. Jelas? Kok bisa-bisa yang ada orang bernama Abu Bakar
ke Masjidil Aqsa aja cuma semalam. Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah berbulan. Kira-kira saya bilang kalau bapak jadi Sayyidina Abu Bakar bakal bertanya-tanya kan itu. Kemarin katanya dari Mekah ke Aqsa semalam. Ini kok Mekah ke Madinah berhari-hari nih. Bohong kali Muhammad ini. Tapi karena orang Arab kalau sudah ketemu imannya, maka mereka tidak akan bertanya. Orang Arab bikin jahat iya, orang Arab jahiliyah iya, ajab ajhal. Orang ajab itu lebih jahiliyah daripada Arab. Kenapa saya bilang berani orang ajab lebih jahiliyah daripada Arab? Arab aja kayak gitu biasa dinamakan lah. Coba kalau Nabi Muhammad turun di Indonesia. Kalau saya kemarin yang ngomong bahasa semua, ngomong kufur, ngomong semua saja ramenya, apa sampai wujud dunia, dibilang gila lah, kalau kamu diterima dia. Gimana kalau ternyata itu benar? Ilmu kita belum sampai. Gimana kalau ternyata yang beliau sampaikan Allah buka ilmu beliau? Dan itulah makanya orang Indonesia kayak diturunin Nabi ketemu Muhammad Kufur aja gibahnya semua masjid. Tapi ya tidak. Kemudian ketika Nabi Muhammad sampai ke Makkah, pertanyaannya, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ruhnya saja atau dengan jasad? Dua-duanya. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ruh dan jasad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita masuk kepada bab proses perjalanan salat umat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tadi berhubungan dengan Palestina, karena di Masjid Aqsa itu ada kayak tembok gitu kan, tembok peratapan katanya ya. Itu kan juga berhubungan dengan orang Yahudi. Betul. Ya. Yang kedua, saya pernah baca bahwa Allah itu singgasananya di atas air, benar nggak di Al-Quran? Singgasananya di atas air. Nah, terus yang ketiga ini di luar tema. Kemarin saya baca podcast ya, bahwa Nabi Muhammad belum pernah memberikan Al-Fatihah untuk istrinya. Jadi ya Nabi Muhammad kan Kirim Fatihah, Al-Fatihah, karena dia bilang gini bahwa kalau kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita nggak akan diterima kan ya. Nabi Muhammad dia nggak pernah kirim surat Al-Fatihah ke istrinya yang telah meninggal. Lebih baik katanya sedekah, itu benar kan? Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertama, memang penetapan itu semua yang ada di Yahudi itu lahir dari dongeng, hampir rata-rata. Contoh, keberadaan Samiri. Tahu Samiri? Samiri yang dijadikan sesembahan orang Yahudi itu kan lahir dari dongeng. Tembok ratapan juga lahir dari dongeng. Nah, itu urusan ibadah mereka, kita tidak boleh singgung. Ya, maksud saya itu tidak akan dihancurkan oleh Israel. Karena tembok ratapannya itu sama kayak adanya masjid tidak akan dihancurkan oleh Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua tadi wa arsyuhu 'alal ma', itu bunyinya. Arasnya Allah ada di atas air. Bagaimana bentuknya Allah? Tapi lafaz teks yang ada memang dikatakan wa arsyuhu 'alal ma'. Kalau dikatakan wa arsyuhu 'alal ma', mungkin atau tidak mungkin. Tapi bagaimana bentuknya ada? Apakah Allah tinggal di sana saja? Maka semua ulama mengatakan ketika ada satu teks berbicara tentang Allah, maka teks itu harus ditakwil. Kayak Allah bertempat, maka harus ditakwil. Arasnya Allah di atas air harus ditakwil. Bagaimana bentuknya Allah? Ya
Yang jelas Allah